Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Oke, langsung saja. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita dengan judul Budak Ratu Gunung Merapi. Cerita ini ditulis oleh Maino Wendy. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah ini. Bagaimana kisahnya? Kita simak ke ceritanya. Perjalanan berjam-jam yang melelahkan menjadi tidak terasa saat aku sampai di puncak Merapi. Pemandangan terindah terpampang nyata di depan mata. Setelah bersusah payah bersama dua rekanku, Cindy dan Maya, akhirnya kami berhasil juga menyaksikan matahari terbenam di puncak gunung ini. Edelweiss yang bermekaran menambah indahnya suasana. "Naina, sini!" Cindy memanggilnya. Aku meletakkan ransel di atas sebuah batu dan menghampirinya. "Lihat, ada sesuatu di sini." Ia tampak mengambil sesuatu dari tanah setelah lebih dulu mengoreknya. "Apa ini?" tanyaku sambil menyeritkan dahi. Tampak logam keemasan persegi dengan ukuran aneh seperti jimat. "Buang saja, Sin. Takutnya nanti malah kenapa-napa," sergahku kepada Cindy. Maya menganggukkan kepala, menyetujui saranku. "Ah, ini barang langka, aku akan menyimpannya," ujar Cindy keras kepala. Ia seperti terpesona dengan kilau logam tersebut. "Terserahlah, sekarang kita harus siap-siap turun. Sebentar lagi gelap akan melanda, dan kabut semakin tebal. Nanti kita bisa nasar sebelum kita sampai di tenda." Aku beranjak sambil memanggul lagi ranselku dan mengajak mereka untuk turun ke tenda. Sinar matahari sudah tak tampak lagi. Hanya terlihat bayangan tubuh kami dan senter menjadi satu-satunya sumber sinar saat ini. Kabut semakin tebal. Aku berjalan di depan, diikuti oleh Maya dan Cindy di belakang. Jalur pendakian yang kami lewati tak terlalu sulit. Jalur biasa yang dilewati oleh pendaki lainnya. Entah mengapa, saat ini tak ada kelompok lain yang mendaki. Pesan penjaga tadi, kami sudah harus sampai di tenda sebelum gelap. Namun karena tadi Cindy sempat sakit perut, menyebabkan kami terlambat sampai ke atas. Hampir sampai di tenda. Setelah 30 menit berjalan turun, kompas dan penanda menunjukkan kami akan bisa beristirahat tak lama lagi. Tiba-tiba terdengar suara gaduh, seperti pasar malam. Aku menghentikan langkah dan menajamkan telinga. Kulihat Maya dan Cindy juga melakukan hal yang sama. "Apa itu?" bisiku kepada mereka. Maya dan Cindy menggeleng sambil mendekat ketakutan. "Bukannya harusnya di sini sepi ya, Nah?" Maya berbisik. "Yuk kita lihat." Aku melangkah berlahan menuju sumber suara itu. Di balik pepohonan dan semak belukar nampak keramaian. Orang-orang berpakaian seperti di zaman kerajaan, seperti di alun-alun. Seseorang berpakaian bak ratu duduk di singgasana di tengah-tengah keramaian itu. Mungkin dia pemimpin mereka. "Azimat kebesaran bangsa kita telah diambil oleh orang anak manusia yang serakah. Sekarang dia harus menjadi tumbal atas keserakahannya dan mengembalikan apa yang telah dia ambil." Terdengar ucapan yang disambut suara riuh rendah hadirin di ujung sana. Mendengar ucapan wanita tersebut, sontak aku memandang ke arah Cindy. Ia terlihat sangat pucat dengan mata terbelalak.
Cepat aku memegang tangannya dan merogoh kantongnya untuk mencari logam yang ia ambil tadi. Kalian bertiga kemari dengan sukarela, atau kami tangkap paksa, tegas wanita itu memerintah. Entah bagaimana dia tahu kalau kami ada di sekitar sini. Tanpa membuang waktu, aku menarik tangan Cindy dan Maya yang terasa sangat dingin. Meski hati berkecamuk dan dada bergetar, kami melangkah berlahan. Ternyata mereka tak seramai yang kita lihat. Hanya sekitar 50 orang dari hasil hitungan cepatku. Tampak 2 pengawal mendekat. Mereka mengawal kami menuju ke arah singgasana. Sekitar 2 meter di depan Ratu, pengawal menghentikan langkah kami. "Bawa wanita itu ke depanku," ujar sang Ratu sambil menunjuk pada Cindy. Pengawal yang ada di sebelah Ratu mendekat dan menarik Cindy menuju ke singgasana. Aku dan Maya terdiam melihat Cindy melangkah ketakutan. "Kalian berdua, silahkan tinggalkan tempat ini. Jangan pernah kembali ke sini. Teman kalian ini, dia sudah berani mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Maka, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya." Tegas sang Ratu. Semua terdiam, terdengar isak tangis Cindy. Aku dan Maya berpandangan, bagaimanapun Cindy teman kami. Tak mungkin aku pulang hanya berdua dengan Maya saja. Dengan segenap upaya, aku memberanikan diri untuk meminta keringanan. "Maafkan kami, Ratu. Maafkan teman saya. Dia tidak mengetahui kalau itu terlarang. Dia menyimpan itu untuk kenang-kenangan saja. Aku mohon, tolong Ratu, lepaskan kami. Akan kami kembalikan milik Ratu." "Tidak bisa. Itu sudah menjadi aturan di kerajaan ini. Barang siapa yang mengambil milik kami, maka dia akan membayar dengan nyawanya," tegas sang Ratu sambil membelalakkan matanya. Aku gemetar melihat sorot tajam di mata itu. Tangis Cindy semakin keras. Ia menatapku, memohon untuk membantunya. "Tolonglah Ratu. Kami akan sangat berterima kasih jika Ratu mau melepaskan kami semua. Kami berjanji akan lebih berhati-hati lagi." Pintaku melemas. Meski dada bergetar hebat, tapi aku terus mencoba menegosiasi dengan makhluk penunggu gunung ini. Ternyata benar kabar yang tersiar di kalangan pendaki bahwa jangan pernah mengambil apapun dari gunung ini jika ingin selamat kembali ke rumah. Dasar Cindy, bukannya sudah kuperingatkan dia tadi. "Tidak ada ampun. Dia harus menjadi abdi di kerajaanku. Kalian berdua akan aku lepaskan. Pengawal, ikat wanita ini, dan mereka berdua kirim kembali ke tempat asalnya." Sang Ratu bertitah. Cindy terlihat menangis dan meronta saat pengawal Ratu hendak mengikatnya. Aku dan Maya berusaha berlari ke arah Cindy dan menggapai tangannya. Malang, pengawal di kanan dan kiri yang sedari tadi diam, menangkap dan menjauhkan kami dari Cindy. Dengan sekali sentak, aku tiba-tiba terhuyung dan hilang kesadaran. Percikan air di wajah membangunkanku. Mimpi yang sangat aneh. Tiba-tiba aku tersadar. Nampak bapak penjaga gunung di depanku memegang sebotol air. "Kenapa kamu tidur di sini, Nak?" tanya si bapak. Aku ingat namanya. Dia Pak Najib. Bukannya kami ada di tenda, Pak? Mimpi saya aneh sekali tadi malam, jawabku kepada bapak itu. "Di tenda bagaimana? Kamu tidur di depan pos jaga. Dan ini kenapa cuma berdua? Bukannya kemarin kalian naik bertiga?" Mimik wajahnya heran. Kesadaran yang sebenarnya menyergapku. Bukannya tadi malam aku masih di atas gunung. Bagaimana bisa sudah sampai di pos dan tertidur di sini? Berdua, katanya.
Aku memandang ke sebelah. Tampak Maya tertidur pulas tanpa menjawab pertanyaan dari Pak Najib. Aku mengguncang tubuh Maya. "Mai, bangun! Bangun, Mai!" Seruku agak panik. Aku memandang sekeliling, hanya ada aku, Maya, dan Pak Najib. Cindy di mana? Apa itu bukan mimpi? Maya berlahan membuka mata, dan Pak Najib masih menatap kami berdua dengan pandangan heran. "Kita di mana, Nak? Kenapa bukan di tenda?" Maya bertanya sambil bangkit duduk. "Kita ada di pos jaga, Mai. Dan Cindy tidak ada, Mai," jawabku dengan lemas. "Apa? Kemana Cindy, Nak? Aku barusan mimpi aneh, Nak," serunya sambil panik. "Itu bukan mimpi, Mai. Sepertinya itu nyata. Itulah kenapa Cindy tak ada bersama kita." Aku berucap sedih. Maya membelalakkan matanya, menatapku seakan tidak percaya. "Ceritakan kepada saya apa yang terjadi." Terdengar suara Pak Najib bertanya kepada kami. Sambil menghela nafas dan menahan tangis, aku menceritakan apa yang terjadi kepada beliau. "Tak pernah ada yang kembali selamat dari atas sana, Nak. Jika mereka mencoba mengambil apa yang menjadi milik kerajaan lelembut tersebut," ujar Pak Najib. "Maafkan Bapak yang lupa memperingatkan kalian tentang hal ini." "Saya sudah mencegahnya, Pak. Tapi entah kenapa, dia seperti tak mendengar ucapan saya." Aku menangis terseduh. Kehilangan Cindy dan kupastikan bahwa kami tak akan bertemu lagi, membuat pertahananku roboh. "Sekarang kalian istirahat saja. Setelah tenaga kalian pulih, pulanglah, biar Bapak dan tim SAR yang mencari teman kalian." Berhari-hari berlalu. Aku dan Maya memilih menunggu di rumah salah satu penduduk. Orang tua kami sudah berdatangan. Memasuki minggu kedua, jasad Cindy ditemukan sudah tak bernyawa. Tak ada keanehan pada jasad yang sudah mulai membusuk itu. Setelah dimakamkan secara layak, aku dan Maya pulang ke rumah masing-masing. Hampir malam, aku dan orang tuaku memasuki rumah. Rasanya letih sekali. Kesedihan, kekhawatiran, dan kepenatan yang sangat membuatku cepat tidur. Aku melihat Cindy di sana. Ia menatapku dengan sorot mata yang menghibah. "Tolong aku, Naina. Tolong aku. Aku jadi budak. Aku jadi budak sang ratu di sini. Tolong aku, Naina." Cerita ini pun selesai. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah ini? Silahkan berikan opini di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan cerita ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.